Yo, what's up everybody, selamat siang semuanya. Balik lagi di channelnya Reza Kusuma Putra. So, oke guys, welcome back again di review online. Setelah kemarin kita sudah mereview Yamaha Nuvo yang udah dikirimin ke email gua. Itu Yamaha Nuvo-nya keren-keren, sumpah itu keren banget, parts-partsnya juga keren. Dan di video kali ini kita akan mereview Honda Scoopy yang partsnya ini lumayan gila-gila semua, dan yang paling penting itu tuh semua body, hampir semua body itu udah di karbon Kevlar. Dan ya kenapa gue penasaran banget buat nge-review motor ini, jadi ya gila sih, gue belakang ini lagi kegilaan banget sama karbon Kevlar entah kenapa. Dan kebetulan juga banyak teman-teman yang ngirimin motor-motor yang udah bahkan bodinya sampai di karbon Kevlar. Jadi ya gue pilih motor ini akhirnya karena ya emang lagi seneng banget sama karbon Kevlar. Ya udahlah, ya udah nggak usah lama-lama lagi, kita langsung cek aja. Ini dia videonya. So oke guys, jadi ya kita mulai review online-nya selagi kita di rumah. Jadi ya konten review online ini bakal selalu menemani kalian di rumah aja. Karena ya seperti yang kita tahu lah ya, di luar sana lagi banyak virus atau pandemik yang saat ini sedang terjadi di seluruh dunia. Dan kebetulan hari ini juga gue di rumah dan di luar lagi hujan. Kalau misalnya ntar agak sedikit noise, ya mungkin itu karena suara hujan yang masuk kerekam di mic-nya. Gue akan sedikit memperbesar suara gue supaya lebih jelas lah ya, biar nggak ketutupan suara hujan. Oke, kita langsung aja. Ini dia Honda Scoopy yang ring 12 ya. Ini yang model paling baru ya. Kalian bisa lihat di sini semua sudah full. Iya, nggak full maksudnya, sudah bodinya sudah di karbon Kevlar ya, karbon Kevlar bukan water printing. Dan ya kalian bisa lihat sendiri, di bagian behel sudah di karbon Kevlar, di bagian samping terus ke bawah, bagian bawah juga sudah di karbon Kevlar, sampai terus ke depan, sampai spakbor depan di karbon Kevlar, semua karbon Kevlar. Dan kalau misalnya kalian perhatiin ya lebih detail soal karbon Kevlarnya, karbonannya itu kayak agak sedikit gold gitu nggak sih? Kalau gue sih ngeliatnya kayak agak sedikit gold gitu ya, karena entah pantulan cahaya atau memang menyesuaikan dengan strippingnya. Karena ini kan strippingnya dia kayak agak gold kekuningan gitu kan. Jadi karbon Kevlarnya kan sekarang bisa dicat warna-warna juga ya, karbon Kevlar ya. Ada beberapa juga gue lihat di Instagram itu banyak motor-motor yang bodinya di karbon Kevlar dan diwarnain gitu loh. Dan ini ya agak sedikit gold kalau gue lihat ya. Terus lagi ya di bagian bawahnya nih filter udaranya juga udah di karbon Kevlar. Terus lagi ini air duct ya atau apa ini namanya, sambungan di CVT-nya ini sudah di karbon Kevlar juga. Dan yang spesial juga dari motor ini bukan cuma karbon Kevlarnya. Gue sempat baca di deskripsinya kalau motor ini hampir 80% juga sudah bautnya titanium cuy. Ah gila sih, makanya gue jadi yang ini dulu aja deh, karena aduh gue emang lagi belakang ini nggak tahu lagi suka banget sama karbon Kevlar. Dan temen-temen yang ngirimin di email itu semua rata-rata banyak juga yang pakai karbon Kevlar. Setelah ini juga ntar bakal gue bahas yang pakai karbon Kevlar juga. Pokoknya kalian lihat nanti deh. Gue juga nggak nyangka ya, ternyata followers atau subscriber gue itu ternyata motornya gila-gila semua. Anjir, gue nggak nyangka banget sih, sumpah. Wah, kalian luar biasa sih pokoknya ya. Dan ya, secara kasat mata lagi ya, kita akan bahas satu persatu partsnya. Untuk di bagian master rem, ya kita lihat di sini walaupun nggak terlalu kelihatan ya. Sepertinya master rem udah ganti ya. Kalau tebakan gue sih ini Brembo RCS 15 tebakan gue, karena kan nanti bakal kita cek di deskripsi lah ya. Ini RCS 15 ya, ini tabungnya sudah diganti lah ya. Tabung yang big sih gua rasa ini karena ini besar banget ya. Terus lagi nih, bandul juga sepertinya ini titanium, bandul stangnya ini titanium, terus baut-baut ini juga titanium nih ya. Dan handle rem ya, bukan kopling ya. Hampir gua menyebut kopling tadi. Ini handle remnya warnanya merah. Dan kalau gue lihat bentuknya sini Ako-Sato ya, Ako-Sato merah yang sampai saat ini gue juga belum bisa beli karena harganya masih di atas 2 juta. Secondnya juga paling 118, 19 gitu. Harga jual kembalinya nggak terlalu turun gitu. Jadi sama aja, lo mendingan beli baru sekalian gitu kan, kalau daripada beli second gitu. Terus kita lanjut ya ke bawah. Ini baut-baut sudah titanium. Oh ya, yang bagian sini belum di karbon Kevlar ya. Ini warna merahnya masih warna ori Dealer ya. Gue nggak tahu ya ini motor bisa dibilang Taillook atau enggak, karena
Setelannya itu kayak setelan pabrikan, tapi kalau lu lihat secara detail, gila ini motor gitu loh. Aduh, pusing gue juga ngeliatnya. Nah terus di bagian bawah ya, di bagian bawah kita bisa lihat ini, gue bisa nilai discnya, gue bisa tebak ya, bukan nilai sih. Gue nggak bisa nilai ya, ini gue tebak ini discnya exciter ya, sepertinya. Terus lagi kaliper sudah Brembo, Brembo 2 piston, original harusnya, karena ya masa kebanting dong sama karbon Kevlarnya ya kan. Terus lagi selang rem dari bentukannya sih Hell, cuman gue nggak lihat di sini ada apa sih namanya emblem Hell yang warna kuningnya itu. Ya harusnya sih Hell. Terus baut-baut cuy, udah full titanium cuy. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya pokoknya semua titanium, dan ini as roda juga gue bisa lihat ini titanium juga sih harusnya. Ya, karena 80% cuy, gue lihat di deskripsi ya, gila. Terus ini ada aksesoris tambahan buat pegangan selang remnya ya. Ya itu mah murah lah ya, nggak perlu diperjelas lagi. Terus kita ke bagian belakang sedikit. Baut standarnya pun sudah titanium, tapi pernya ini bukan ya. Kayaknya sih per two-tone. Kenapa nggak pakai per yang blue gitu? Ini kenapa harus two-tone ya? Sayang banget. Atau diitemin aja sekalian, atau di chrome. Mungkin kalau di chrome nggak masuk ya, atau mungkin hitam ya. Ya bukan kritik, ini makan nyesuaiin selera aja. Ya pokoknya gitulah ya. Di sini ada baut warna gold. Oh ini bukan baut, ini tojosan step. Kenapa warna gold? Mungkin ownernya masih lupa kali ganti lah ya. Kecil banget sih kayak ginian doang gitu. Pasti dia bilang bakal bilang kayak gitu sih. Kayak gitu aja dibahas gitu ya. Tapi kan kelihatan lah ya, ini warnanya gold ya. Terus lagi ya, full baut CVT sudah titanium. Nih ya, titanium. Terus di bagian paha rem ini sepertinya titanium, walaupun gambarnya kurang jelas, tapi bisa gua tebak kalau ini titanium ya. Terus lagi sok belakang, loh, sok belakangnya sayang banget ya. Sok belakangnya ini gua nggak tahu merek apa, tapi yang jelas ini KW-nya Öhlins. Gue nggak tahu ini kenapa dia pakai sok ini. Nanti kita bakal cek deskripsinya. Gue nggak tahu kenapa. Gue belum sempet baca keseluruhan soal deskripsinya. Kita akan lihat nanti. Gue nggak tahu ini pasti ada alasan kenapa dia pakai sok ini. Gue yakin banget orangnya mampu buat beli sok Öhlins yang original. Kenapa mesti yang ini gitu ya? Ya mungkin ada alasannya lah. Nanti bakal kita lihat ya. Terus lagi ya, bagian sebelah kiri sudah cukup jelas ya. Behel sampai ke behel cuy, karbon Kevlar. Buset. Karena ini kalau Scoopy itu dia nggak ada bagian bodi kasar yang terlalu banyak ya, rata-rata bodi halus semua. Jadi rata-rata bodi halusnya doang yang di karbon Kevlar gitu loh. Yang bagian sini mungkin belum sempet ya. Kita lanjut ke gambar yang selanjutnya. Oke. Ini bagian kokpit. Oke, bagian kokpit di speedometer di sini ada kayak apa ya, tambahan kayak tempelan karbon Kevlar gitu ya. Mungkin aksesoris atau gimana gitu. Terus baut-baut ini sudah titanium. Saklarnya masih standar ya. Ini saklar masih standar. Terus lagi emblem Hondanya ini udah titanium cuy. Ini titanium. Terus lagi ini apa ya? Oh ini master M-nya nih. Ya sudah mulai terlihat. Ya RCS yang lama ya, bukan yang Corsa Corta. Kalau Corsa Corta dia beda ya ininya. Apa sih namanya? Bentuknya dia kan, kalau Corsa Corta itu kan dia miring gini ya. Bagian apa sih namanya, tabungnya itu, tapi ini dia lurus ke atas. Dia ini pasti RCS yang biasa, RCS yang lama gitu ya. Tabungnya big yang smoke kayaknya sih ya, yang big yang original Brembo. Terus lagi apa lagi ya, stangnya lagi, kaca spionnya nggak kelihatan. Ini kaca spion apa gue juga nggak tahu, nanti kita cek di deskripsi. Kita next ke gambar yang selanjutnya. Oh, kaca spionnya terlihat di sini Rizoma yang modelnya bulat ya. Terus lagi di sini kita lihat ya, selang extensionnya dia warnanya merah. Selang extension yang apa sih namanya ini? Reservoir ya, extension sih salah sih. Reservoir dari tabung minyak rem ke master remnya. Aduh, ya. Dan master remnya nggak kelihatan juga ya. Ini tulisannya cuma kelihatan RCS-nya doang. Kayaknya sih tebakan gue RCS 14 yang sama yang gue pakai di Roxy ya, tebakan gue doang nih ya. Kita nggak tahu ya, kita nanti lihat di deskripsinya aja. Terus lagi di sini sudah ada apa ya? Ini namanya apa sih namanya ini? Tutup nepel buang anginnya sudah diganti warna biru, dan ini dikasih kayak waktu itu di CBR ya kalau nggak salah ya. CBR itu udah ada juga kayak gini ini. CNC Racing kalau nggak salah ini mereknya, kalau nggak salah ya, gue juga lupa. Terus baut-baut
saklarnya juga diganti cuy. Baut saklar nih, ini warnanya titanium. Anjir, emang sih ya bener kata ownernya sih 80% sih ini memang. Terus lagi, oh ininya diganti cuy. Apa sih namanya? Lever atau handle-nya itu diganti punya WR3 ya. Kenapa harus diganti ya? Padahal sebenarnya kalau misalnya pakai yang Brembo juga nggak masalah. Mungkin mau nyesuaiin sama yang sebelah kiri, karena yang sebelah kiri kan warnanya merah ya. Jadi ganti punya WR3 yang warna merah juga. Oke, nggak apa-apa itu. Masih mahal. Gemboknya sudah titanium ya, gembok kabel ini ya, kabel gas sudah titanium juga. Oke, kita lanjut ke gambar selanjutnya. Ini gambar ketiga. Oh ya betul. Ini gambar ketiga ya. Aku satunya dia warna merah. Mungkin yang Brembo itu mau disesuaikan aja supaya sama gitu loh. Biar selaras lah gitu loh. Terus lagi ini spion rizomanya juga ya. Ini juga udah titanium nih bautnya. Baut titanium, kemudian ini juga diganti titanium. Terus lanjut lagi gambarnya selanjutnya. Oke, ini bagian depan ya. Secara keseluruhan manis ya. Gua nggak tahu nih, rapi bener ya karbon kevlarnya. Tuh. Ini rapi juga ya karbon kevlarnya di bagian-bagian sini. Karena kalau karbon kevlar kalau di sudut-sudut yang nggak rapi itu bakal nggak sesuai cuy. Dia nggak bakal rapet nanti body-bodinya. Oke, bagian belakang tadi betul. Apa nih namanya, paha remnya bener udah pakai titanium ya. Dia sudah pakai titanium paha remnya. Cuy, gila. Titanium tapi yang bengkok ya. Titanium juga ada yang lurus sih kalau nggak salah ya. Oke, lanjut lagi baut-bautnya. Ini baut-bautnya sudah titanium juga. Ini baut apa ya? Baut gardan gitu kayaknya ya. Ini bautnya beda tapi bentuk-bentuknya mungkin memang disesuaikan dengan baut-baut yang sebelumnya gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini merek apa ya shocknya? Harusnya gini, kalau misalnya shocknya memang mereknya lain gitu, tempelin aja stiker shock yang aslinya gitu. Kalau gue sih lebih prefer kayak gitu ya buat kalian yang mau ganti shock, daripada kalian beli shock yang mereknya apa ya, misalnya DBS gitu, mereknya DBS terus stikernya kalian ganti SS atau Hollins. Itu daripada diganti-ganti kayak gitu ya mending apa sih ya, pakai stiker bawaannya aja gitu. Sama aja kalau kayak gitu tuh kalian tuh ngebohongin orang gitu loh. Ya nggak sih, sok-sok ISS, sok-sok Hollins lah gitu. Mending pakai stiker standarnya sih kalau menurut gua. Ya daripada ya, karena kan kita juga menyesuaikan budget sih ya, nggak usah ngebohongin diri sendiri sama orang lain lah gitu. Oh ya, ini karbon kevlarnya sampai filter bagian dalam ya. Ini bagian dalam nih filter, kalau gua nggak sih. Ini filter bagian dalam dan di sini kayak apa sih, air duct ya. Air duct-nya gitu juga nih, sampai di karbon kevlar juga. Mungkin nyatu ya, kalau nggak salah nyatu sih. Kita lihat gambar yang lain. Oke, wait, knalpotnya udah ganti cuy ternyata. Knalpot sudah ganti pakai daeng saya 4 sih, udah pasti. Knalpotnya udah ganti pakai daeng nih tulisannya. Bautnya juga sudah ya titanium, tutup oli titanium, ininya titanium, baut knalpot titanium, di dalam sini juga titanium. Ya motor nggak pernah kehujanan sih gua rasa. Cover filternya, cover kipas ini nggak di kevlar keseluruhan ya. Kenapa ya, nggak tahu juga gue nih. Kenapa nggak sampai sini nih karbonnya? Kevlarnya kenapa nggak sampai sini? Gue nggak tahu. Terus ya bener, tojosan stepnya masih warna gold. Kenapa nggak beli warna biru ya? Ya mungkin ada alasan tersendiri lah ya. Gue nggak berani nih nilai-nilai motor kayak gini nih. Aduh, gimana ya? Motornya gila banget soalnya. Ya kalau kayak cuman baut satu gold kayak gitu emang nggak bisa dikomentarin cuy. Sisanya titanium semua, repot kan. Ya lanjut, ini gambar selanjutnya. Oke, knalpotnya daeng saya 4. Tapi ini yang V berapa gue nggak tahu. V berapa ini? V3 ya kayaknya ya. Kalau yang apa sih namanya, emblemnya kayak gini. Kalau yang V4 itu dia udah beda gitu. Lebih besar gitu tulisannya kalau nggak salah ya. Nanti gue kalau misalnya ada gambarnya nanti gue tulisin gue tampilin gambarnya. Terus baut as roda udah diganti. Ya, ini baut as rodanya dia sudah pakai yang titanium juga. Tutup ventilnya juga titanium. Terus ini WR3 nih, ininya nih pentilnya WR3, terus tutupnya dia pakai punya titanium. Oke, tameng knalpot juga sudah di karbon kevlar. Kita lanjut gambar selanjutnya. Ya, ini bagian depannya tadi ya sudah cukup jelas lah kalau menurut gua. Nih, oh disnya bukan exciter cuy, disnya PSM. Oke, disnya PSM nih, ada mereknya di sini jelas banget. Disnya pakai PSM. Oke, terus lagi bracketnya kayaknya bracket jadi ya, bracket pabrikan, bukan bracket bikinan kayak punya gua. Ini pakai merek
tulisannya sih ES2 ya, cuman kita lihat nanti di deskripsi ya. Ini selang rem ini harusnya HEL sih kalau menurut gue ya, cuman kok nggak ada ininya ya, nggak ada apa sih namanya HEL-nya gitu ya, mungkin di atas kali ya ditaruh ya. Kita lanjut gambar selanjutnya ya, ini bagian CVT. Oh, ini ESP-nya udah emblem titanium juga cuy. Titanium sini kayaknya bukan tuton-tutonan, setahu gue ini titanium ya. Oke, gacor banget nih ya, walaupun nggak mesti pakai pelek 17 ya. Pure kalau misalnya dia pakai pelek 17 udah Thailand banget sih. Walaupun nggak dipakai harian kan gitu ya, mungkin ownernya lebih suka pakai velg yang lebih gambot. Oke, ini gambar selanjutnya. Sampai di dalam bawah jok pun ini di karbon Kevlar ya. Kalau ini apa ya, kayaknya ini kayak semacam cover tangki gitu ya. Kalau biasanya sih dia dari karet ya, tapi kok ini bisa di karbon Kevlar? Apa emang karet bisa di karbon Kevlar ya? Ini semua di karbon, cuy. Di sini ada logo Honda yang dari titanium. Terus juga tutup tangkinya dari titanium. Tutup tangkinya dari karbon Kevlar, maksudnya dilapis. Terus ini baut-baut juga yang bagian dalam sudah titanium juga. Bisa nggak kelihatan ini? Diganti juga loh. Mungkin kalau yang baut-baut kecil ini nggak ada kali ya yang titanium ya. Nih yang kecil-kecil kayak gini. Makanya nggak diganti. Kalau ada pasti udah diganti sih. Kalau menurut gue ya. Terus ya ini gambar terakhir ya, bagian dalam. Sebelah kanannya nggak ditunjukin ya motornya, cuman mungkin sebelah kanan nggak ada yang terlalu wah ya. Gue masih penasaran sama emblem HEL-nya itu ada di mana ya. Oh, di sini nggak kelihatan ya. Harusnya sih HEL. Kita langsung cek aja di deskripsinya di sini. Ya, deskripsinya ada di sini ya. Motor-motornya ada di sini, kalian bisa lihat sendiri. Oke, spek motor Snoopy. Oh, namanya Snoopy. Ini Snoopy atau tipe ya, mungkin ya Snoopy, mungkin ya Snoopy. Waktu gua cek di email itu dia tulis kalau itu Black Snoopy ya kalau nggak salah ya. Oke, jadi kita cek lihat nih langsung spek motor Snoopy. Di dalam CVT udah diganti roller CVT Kawara. Mungkin kita sambil lihat gambar CVT-nya ya Li ya. Nah, oke, ini ya, ini gambar CVT-nya. Roller sudah pakai CVT, roller CVT Kawahara, ukurannya nggak dikasih tahu. Pulley pun Kawahara, full kayaknya Kawahara. Per CVT pakai KTC ya. Terus belt CVT-nya pakai SSS. SSS itu merek rantai ya kalau nggak salah ya. Terus mesin dan oli masih standar karena motor masih Rayon, masih masa Rayon. Wow, baru sekali berarti motor ini. Berarti pantesan bersih banget ya. Jadi mungkin karena memang motornya masih baru banget, jadi kelihatannya bersih banget. Jadi masa Rayon ternyata. Ini motornya baru banget. Thanks banget buat lo yang udah ngirimin motor ini ya. Lo boleh komen di bawah, nanti gua pin ya. Keren, motor lo keren coy. Terus part body, kita lihat di sini part bodinya. Kita mulai dari bagian atas katanya. Bawah dan lanjut hingga belakang. Bodi 80% karbon Kevlar. Maaf kalau salah persen, iya dimaafin. Ya pokoknya kurang lebih 80% lah ya. Kita bisa lihat sendiri tadi ya. Kurang lebih 80% di bagian mana ya. Oke. Nah ya, 80% bisa dibilang lah. Master rem Brembo RCS 14 with lever WR3, betul. Terus handle kiri pakai aksesator racing, betul. Kabel apa nih? Mana itu? Tadi oh ya. Kabel masih standar. Ya, kabel ya ngerti lah. Pokoknya dia untuk kabel ini mungkin maksudnya kabel switch rem ya. Terus tabung minyak rem Brembo plus cover ya tadi. Tabung minyak rem Brembo plus cover tadi mana ya, kayaknya jelas banget ditunjukin tadi. Kelewatan ya. Ya inilah ya. Nih yang ini ya. Ini covernya Brembo. Nggak tahu ya original atau enggak itu covernya. Kalau tabung minyak remnya mungkin original. Terus oli rem Faito, brake fluid DOT 4. Oh, minyak rem ya, bukan oli rem. Apa minyak atau oli itu? Ya pokoknya minyak rem. Mereknya Faito dot 4. Dia nggak pakai Brembo ya, ataupun minyak rem yang di Lai yang kayak gue pakai. Selang tabung minyak rem KTC, selang tabung minyak rem berarti yang ini. Kalau selang tabung minyak rem berarti yang ini. Oh, ini KTC nih yang warna merah. Berarti yang warna merah ini KTC mereknya. Selang tabung minyak rem ya, reservoir ya, atau kurang lebih sebutannya. Terus tutup selaan, apa itu? Tutup selaan angin master, tutup setelan angin master rem dan kaliper CNC Gold beserta karetnya biru ya. CNC Racing ya, betul, tadi sudah gua jelasin. 7 kunci gembok kabel gas IT Salaya, ini ya, kunci gembok kabel gas IT Salaya. Bandul stang IT Salaya, ya betul, bandul stang. Yang mana tadi ya? Tadi kayaknya ada bandul stang.
Ban stangnya nggak terlalu kelihatan ya. Kita zoom aja. Itu salah ya. Yang ini, nah, ya betul titanium. Terus lagi hand grip Ariete ya, hand gripnya Ariete mana ya? Ada yang agak jelas. Nah ya ini. Oke, ini Ariete ya. Terus lagi spion Rizoma kopi, sayang banget. Kenapa nggak yang ori? Padahal emang yang ori itu mahal banget sih. Yang ori itu untuk spion doang itu kayak kalau nggak salah 800-900 deh. Kalau yang kopi mungkin sekitar 300-an ya. Sayang banget pakai yang kopi. Coba pakai yang ori. Ya selera dan budget ya. Terus lagi selang rem. Oh, selang remnya bukan Hell. Selang remnya R9. Selang rem R9. Apa tuh selang rem apa? Baru tahu gua. Selang rem R9. Gua baru denger tuh. Mungkin ada yang udah tahu selang rem R9 itu buatan mana? Tulisin aja di kolom komentar ya. Hampir banget mirip Hell. Hampir mirip banget pokoknya. Ya, kalian bisa lihat sendiri. Terus kaliper Brembo P2, piston 2. P234 ini apa 34 gue nggak tahu. Silver logo ya, yang lama, logo lama. Terus lagi mur as roda IT Salaya, oke. Bracket kaliper ES2 betul. Bracket kaliper ES2. Disc brake PSM ya, tadi sudah diklarifikasi. Pentil ban WR3 dan tutup titanium ya, tadi udah dijelasin ya. Mana tadi ya? Pentilnya ada di mana tadi ya? Aduh. Bentar. Pentilnya tadi ada kelihatan di mana ya tadi ya? Oh, di sini. Ya, di sini. Pentilnya WR3 ya. Tuh. Sama tutupnya titanium. Terus lagi bracket selang rem CNC ketrikan Brembo, ya itu mah inilah ya. Sampingan lah ya. Tadi itu mana tadi ya? Bracket selang rem. Nah, itu dia. Ini ya. Ini ketrikan Brembo ya. Bautnya titanium jangan lupa. Terus knalpot dying size 4 ini apa ya, nggak tahu lah pokoknya. Tutup oli titanium ya tadi. Corong two-tone sebagai pemanis, seharusnya nggak usah pakai corong cuy. Bener juga, gua nggak notice tadi ada corong ya. Seharusnya jangan pakai corong cuy, sumpah jelek banget. Jadi jelek kalau gua ngelihatnya. Lebih baik dilepas. Ini kan corongnya udah stainless ya, setahu gua dying itu udah bagus gitu loh. Harusnya dilepas sih cuy, sayang cuy, seriusan. Mending lo copot dah. Oke, lanjut. Kayaknya ngebanting nih gara-gara corong nih, kesel gue jadinya. Terus sok belakang sementara Answear. Oh, sok belakang merek Answear. Sok belakang mereknya Answear. Answear dikasih stiker Ohlins, gue juga nggak tahu kenapa ya. Terus logo Ohlins karena mempertahankan keserasian warna. Oh gitu. Jadi dia mempertahankan keserasian warna cuy. Oh, karena ada warna merah dan gold gitu maksudnya. Iya paham coy. Iya. Tapi kalau saran gue lebih baik tetap dikasih stiker Answear aja. Gak bakal ngebanting kok. Karena kalau lu merubah stikernya jadi Ohlins, justru itu malah ngebanting banget gitu loh. Karena orang tahu kalau itu kopi gitu loh. Kebanyakan orang pasti tahu kalau itu shopnya kopi ya kan. Iya sih, lebih masuk sih warnanya. Ya gak apa-apa lah, itu selera orangnya ya. Kita nggak bisa ini juga, nggak bisa judge. Gue kan cuma ngasih saran, bukan nge-judge, oke? Terus lanjut. Paha rem set belakang titanium by Burn. Oh, bukan IT salah ya. Burn itu ya sama-sama Thailand sih Burn itu. Mana ya tadi? Oh, ini nih. Ya. Tuh, ya. Terus lagi gantungan barang titanium, beberapa emblem titanium dan bolt dan nut titanium Proti. Oh, ini Proti ya. Proti bukan apa sih namanya satu lagi tuh? Ya Probolt ya, bukan Probot ya. Dia Proti, bukan Probolt. Merek ya, Proti dan Probolt itu beda ya. 80% juga, maaf kalau salah persen lagi. Oke, itu dia Scoopy-nya. Oke, mantap cuy. Scoopy lu keren banget sumpah, gua ngiler sih. Pengen banget sih gua juga kayak full body di karbon kayak gini, cuman udah pasti 5-10 juta itu masuk sih kalau gua rasa ya. Kalau gua harus ngevlar seluruh bagian body Roxy, udahlah, gua nggak sampai segitunya sih. Bawa dipnya langkah lah, kayaknya motor juga pasti bakal gua bawa jalan-jalan jauh juga sih. Oke guys, jadi ya itu dia Scoopy-nya punya siapa ya, gue lupa namanya. Ya pokoknya ownernya silahkan komen di bawah, nanti gue pin. Terus juga silahkan komen juga di Instagram, nanti gue tag. Thank you banget buat lo yang udah ngirimin motor lo ke email gue. Motor lo keren banget sumpah. Terima kasih juga buat kalian yang
banyak banget yang ngirim email tapi masih kurang jelas. Mungkin kalian kirim lagi aja emailnya dengan deskripsi dan foto yang jelas. Foto itu harus jelas seperti ini ya, karena bagian-bagiannya diliatin semua bagian dilihat secara detail. Kalau gue bilang ini kameranya memang nggak bagus, nggak bagus banget dan nggak pakai SLR, tapi dia nunjukin seluruh bagian dengan jelas. Yang gue mau yang seperti ini, dan deskripsinya juga jelas semua bagian parts-parts apa yang sudah diganti. Jadi gitu. Mungkin kalau misalnya motor kalian belum masuk ke review online gue, mungkin foto atau deskripsinya masih kurang jelas. So, oke guys, jadi gitu aja untuk video gua kali ini. Ya, Scoopy-nya gila. Nanti kita bakal review motor yang full Kevlar juga. Pokoknya kalian tungguin aja episode atau segmen review online ini. So, jadi dah gitu aja. Jadi gitu aja untuk video gua kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel gua untuk melihat video terbaru dari gua selanjutnya. So, oke guys, thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.